Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-290 dengan judul Menciptakan Sedikit Surga di Bumi. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Kita masuk ke dalam inti pembacaannya. Terlalu banyak kebencian di dunia kita, kebencian rasis, kecemburuan, pembunuhan, dan perang. Perang terjadi karena berbagai alasan. Beberapa karena alasan kelompok-kelompok etnis tertentu saling membenci. Beberapa karena negara yang lebih kuat ingin mengambil alih yang lebih lemah. Setiap kali saya mendengar tentang semua kebencian ini, saya berpikir apakah tidak cukup banyak masalah di dunia saat ini yang disebabkan oleh kecelakaan dan penyakit? Mengapa kita manusia harus menambah kesengsaraan ini dengan menumpuk kebencian di atas keberadaan tumpukan kesengsaraan kita? Kita mungkin tidak bisa menghentikan semua kecelakaan atau penyakit, tetapi kita bisa menghentikan kanker rasa permusuhan. Terkadang kita tidak menyukai orang lain karena mereka berbeda dari kita atau karena mereka menjengkelkan. Namun Tuhan mengatakan kita harus memperlakukan semua orang dengan hormat, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terdapat dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Bisakah Anda bayangkan betapa lebih menyenangkan hidup ini jadinya jika semua orang menganggap orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri? Kita akan menjadi ramah dan menawan terhadap orang lain. Tidak akan ada perang dan semua akan membantu meringankan penderitaan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa Onion College ketika seorang ayah muda terseret ke dalam sungai dan tenggelam. Dengan kepergian suaminya, Meryl, seorang ibu tunggal dari 3 anak laki-laki, kehilangan harapan untuk menyelesaikan perbaikan rumah yang telah dikerjakan suaminya, yaitu sampai para mahasiswa datang menyelamatkannya, menyumbangkan waktu dan sumber daya mereka. Kita senang membaca berita surat kabar tentang perbuatan baik orang lain. Kemungkinan besar itu tidak akan menjadi berita jika Anda bersikap baik terhadap rekan yang menjengkelkan, atau jika Anda membantu anak tetangga yang menyebalkan itu untuk belajar cara membuat kue atau membuat sesuatu dari kayu. Tetapi itu akan memberi Anda perasaan kehangatan yang sama yang Anda dapatkan ketika membantu seseorang yang membutuhkan. Selain itu, Anda pasti tahu bahwa Anda melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, karena Anda memperlakukan orang lain dengan hormat, bahkan mereka yang tidak mudah untuk disukai. Pada hari ini, pelajaran sangat luar biasa. Kita diberikan suatu peringatan kembali atau suatu ajaran kembali kepada kita semua. Dikatakan di sini bahwa terlalu banyak kebencian di dunia ini atau kerasisan, kecemburuan, pembunuhan, dan perang terjadi karena berbagai alasan. Dan juga dikatakan di sini bahwa kita mungkin tidak bisa menghentikan semua kecelakaan atau penyakit, tetapi kita bisa menghentikan kanker rasa permusuhan. Yang sangat luar biasa, kita kembali diingatkan. Walaupun kita tidak menyukai seseorang atau orang di sekitar kita menjengkelkan, Tuhan mengajarkan kita kembali untuk bagaimana saling mengasihi, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya mungkin itu terasa berat untuk kita lakukan dan untuk kita contohkan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana Tuhan mengajarkan kita kembali. Biarlah rasa saling mengasihi itu ada di dalam hati kita masing-masing. Dan juga dikatakan biarlah kita mempunyai akan kepedulian itu terhadap sesama kita. Dan dikatakan di sini bahwa dan semua akan membantu meringankan penderitaan orang lain seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa. Jadi di sini ada sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang perempuan di mana ibu ini mempunyai suami, dan ketika suaminya ini sedang merenovasi akan rumahnya, dikatakan bahwa akhirnya suaminya ini meninggal karena terseret oleh air sungai yang sangat deras sehingga suaminya tenggelam dan meninggal. Ketika musibah itu datang melanda akan keluarga daripada ibu Meryl ini, di mana dikatakan para mahasiswa akhirnya datang untuk memberikan sumbangan. Mereka datang untuk menghibur akan Ibu Meryl ini. Walaupun mungkin dengan kedatangan mereka, Ibu Meryl masih tetap bersedih atas kepergian daripada suaminya.
Tetapi bagaimana? Inilah suatu contoh yang sangat Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau mempunyai akan karakter itu di dalam kehidupan kita. Walaupun orang di sekitar kita membuat kita merasa jengkel atau marah terhadap sikap mereka terhadap kita. Tetapi bagaimana Tuhan mengingatkan kita kembali untuk biarlah kita selalu mengasihi. Walaupun orang itu selalu membuat kita merasa marah atau jengkel dengan kehadirannya dia. Bahkan dikatakan di sini bahwa kita senang membaca berita surat kabar tentang perbuatan baik orang lain. Kemungkinan besar itu tidak akan menjadi berita jika Anda bersikap baik terhadap rekan yang menjengkelkan, atau jika Anda membantu anak tetangga yang jengkel untuk belajar membuat kue atau membuat sesuatu dari kayu. Tetapi itu akan memberi Anda perasaan kehangatan yang Anda dapatkan ketika membantu seseorang yang membutuhkannya. Kembali lagi kita diingatkan, walaupun di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang membuat kita marah dengan kehadiran mereka, atau membuat kita jengkel, atau bahkan kehadirannya dia membuat kita tidak senang. Tetapi bagaimana? Tuhan mengingatkan kita, biarlah kita mempunyai rasa sayang itu ada dalam kehidupan kita. Biarlah kita mempunyai cinta yang Tuhan berikan itu ada dalam hati kita. Walaupun orang itu selalu membuat kita marah, tetapi bagaimana orang itu dititipkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh belajar menjadi orang yang sabar, dan kita mau menjadi orang yang selalu peduli terhadap sesama kita. Bahkan dikatakan di sini bahwa ketika kita membantu orang lain, itu bukan saja untuk pribadi orang itu tersebut, tetapi bagaimana itu juga untuk kesehatan kita. Jadi katakan banyak sekali kebencian di dunia kita ini, ya, rasa kebencian, rasa marah yang berlebihan yang kita pupuk tiap hari dalam kehidupan kita. Itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Untuk itu Tuhan mengingatkan, biarlah kita mau membuang akan setiap dosa-dosa kesayangan kita. Mungkin kita dendam dengan orang karena orang itu memperlakukan kita dengan tidak baik, atau orang di sekitar kita selalu membuat kita jengkel. Tuhan mengingatkan untuk kita selalu mengampuni, untuk kita selalu peduli terhadap sesama walaupun orang itu selalu menjengkelkan bagi kita. Tuhan mau supaya kita selalu mempunyai rasa kasih itu ada dalam kehidupan kita. Pelajaran ini juga mengingatkan kita, seringkali kita mengecewakan hati Tuhan dengan setiap perilaku kita. Tetapi bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Itulah suatu karakter yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Tuhan mau walaupun kita diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang di sekitar kita, Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita selalu mempunyai rasa kasih itu ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita tidak mempunyai kebencian dalam hati kita masing-masing. Karena ketika kebencian itu terus kita pupuk, dan rasa marah, iri, benci, bahkan dan lain-lain ada dalam hati kita, itu akan juga mengganggu akan kesehatan kita. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa selain itu Anda pasti tahu bahwa Anda melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, karena Anda memperlakukan orang lain dengan hormat, bahkan mereka yang tidak mudah untuk disukai. Ya, sangat luar biasa. Orang-orang seperti ini Tuhan izinkan atau Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk kita belajar menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang mempunyai kasih dalam kehidupan kita, menjadi orang yang mempunyai rasa peduli, dan menjadi orang yang selalu merendahkan hati kita walaupun kita selalu dibuat jengkel oleh orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang Tuhan izinkan bersama-sama dengan kita. Tetapi bagaimana Tuhan mau mengingatkan kita untuk selalu belajar untuk mengasihi akan sesama. Bahkan dikatakan di sini bahwa karena itu adalah sandra di planet yang penuh dosa ini, kita harus bekerja sama untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Hanya di surga kita akan hidup dalam damai dan cinta yang sempurna. Namun sementara itu, marilah kita mencoba menciptakan sedikit surga di bumi, dengan menunjukkan kasih dan rasa hormat kepada semua orang yang dapat kita jangkau. Dari judulnya kita diingatkan bagaimana menciptakan sedikit surga di bumi. Ya, biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa damai dimanapun kita berada, menjadi terang dimanapun kita berada. Dan biarlah kita selalu meminta Tuhan memberikan rasa kepedulian itu dan mempunyai kasih dalam hati kita masing-masing. Dan biarlah kita mau menciptakan akan surga di dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi berkat dan membawa damai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dikatakan di sini bahwa kepada siapakah saya dapat menunjukkan lebih banyak kasih hari ini? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Bila kita mau selalu mendoakan dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan menempatkan kita, biarlah kita menjadi berkat, bahkan kita mau menciptakan sedikit surga di bumi kita yang penuh dengan banyaknya kebencian, peperangan dan lain sebagainya. Dan baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasannya berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.